Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Di pagi hari ini kami datang kembali menyembah Engkau, menyatakan syukur kami kepadamu karena Engkau setia atas kami. Berkenan lewat firman-Mu di pagi ini kami juga mampu menyatakan kesetiaan kami kepadamu, agar di dalamnya kami terus diberkati oleh-Mu. Dan itulah kebahagiaan kami yang sempurna. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Mazmur 40 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Tema renungan kita di pagi ini saudaraku, doa ucapan syukur kepada Tuhan. Doa ucapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya kalau kita berbicara tentang doa, kita sangat paham sekali apa itu doa. Doa itu adalah nafas kehidupan bagi kita orang percaya. Artinya kalau kita tidak berdoa sama dengan kita tidak bernafas. Tentu kita tahu bagaimana kondisi orang yang tidak bernafas, pastilah mati. Nah, seperti itu saudaraku, kita di hadapan Allah. Kalau kita enggan berdoa, kita tidak suka berdoa, maka tentu di hadapan Allah kita seperti orang mati. Bapak Ibu tahu apa itu orang mati? Seperti apa keadaannya? Tentu dia kaku, dia beku, dia bisu, dia tidak bergerak. Jadi walaupun kita berlari ke sana kemari, melakukan aktivitas dari pagi sampai malam, tapi kalau kita tidak berdoa di hadapan Allah, kita seperti orang mati. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita mulai belajar bagaimana kita membangun doa di dalam hidup kita. Nah, mari kita bertanya, mengapa kita harus berdoa? Tentu artinya lagi sangat berbeda dengan doa tadi. Kalau berdoa itu kata kerja yang menunjukkan keaktifan kita
untuk berbicara dengan Allah. Artinya berdoa itu adalah sarana komunikasi bagi kita untuk membangun hubungan dengan Allah. Bagaimana kita bisa menyampaikan kata hati kita itu lewat berdoa. Supaya saudaraku, lewat cara-cara ini kita akan semakin selalu menyapa Allah dan Allah menyapa kita. Dan dalam kesatuan dengan Allah atau dalam kebersamaan dengan Allah, saya percaya tidak ada yang tidak patut kita syukuri. Kenapa? Karena ketika kita bersama dengan Allah itu adalah berkat. Amin. Itu adalah berkat, saudaraku. Makanya tema khotbah kita katakan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Artinya doa itu harus selalu didasari dengan syukur. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, tetap doa kita adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Artinya doa itu bukan sebuah ungkapan marah, kritik Allah, protes Allah, benci Allah. Tuhan, aku benci Engkau Tuhan. Tidak, bukan seperti itu. Tapi doa itu, Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan aku alami ini. Aku yakin percaya Engkau tetap berkati aku. Karena khotbah-khotbah kita yang lalu, saudaraku, kita mau saleh seperti apapun, kita mau baik seperti apapun, yang namanya penderitaan itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Itulah konsekuensi hidup di dunia. Karena dunia ini fana. Berkali-kali saya katakan dalam khotbah-khotbah kita. Jadi kesalehan kita, kerajinan kita untuk berdoa kepada Allah tidak membuat kita tidak lagi merasakan penderitaan. Tidak, saudaraku. Tapi dengan kesetiaan berdoa, walaupun kita menderita, upahnya adalah surga. Seperti pepatah bilang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan minta senangnya dulu hanya karena kita berdoa. Ketika kita meminta sesuatu lalu kemudian Tuhan tidak kasih tepat pada waktu yang kita inginkan, jangan kita marah. Kita yakin suatu saat kita akan dapatkan itu. Kalaupun bukan di dunia, pasti kita dapatkan di sorga. Amin. Supaya kita tidak selalu marah dalam doa kita, tapi doa itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yakin kalau Tuhan tidak kasih hari ini, pasti Tuhan kasih yang dalam bentuk yang lain, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa fight dalam hidup ini. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan supaya kita mulai belajar bagaimana kita mengandalkan doa itu betul-betul menjadi tiang kekuatan hidup kita, fondasi hidup kita, dasar iman kita. Karena sekali lagi berdoa itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah, sapaan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah. Paulus sudah ajarkan dalam Filipi 4 ayat 4 kepada jemaat di Filipi, ya. Di sana dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan artinya tidak ada ruang dan waktu yang kita bisa kondisikan. Di situasi ini saya akan sukacita dalam Tuhan, di sini tidak ada pilihan, saudaraku. Dari A sampai Z kita terus harus bersukacita, supaya sukacita itu menjadi spirit bagi kita untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh realitas hidup kita. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan supaya kita mulai belajar untuk terus membangun ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Saya mau katakan juga dalam renungan pagi ini, saudaraku, mengucap syukur itu adalah kekhasan orang Kristen atau ciri orang Kristen. Nah, artinya apa, saudaraku? Kalau kita bilang kita orang Kristen, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Amin. Karena orang Kristen diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, bisa bayangkan, saudaraku, kita mengaku Kristen, tapi kita tidak punya daya untuk selalu bersyukur. Ya, ada keluh kesah, marah, cemburu, iri, dengki. Di mana kita bisa memperlihatkan kekristenan kita? Apakah kemudian kita berkata, saya kan manusia biasa, wajar kalau saya marah, saya cemburu dan seterusnya. Persoalan, saudaraku, dalam seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu tidak dibenarkan alasan itu.
Hanya karena kita manusia biasa, lalu wajar kita marah ke Tuhan, wajar kita protes ke Tuhan, wajar kita tidak mengucap syukur, wajar kita cemburut kepada Tuhan, wajar kita lari dan marah-marah kepada Tuhan. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Tapi yang diminta oleh Allah dalam situasi apapun, kita harus bersyukur, karena itu berkat. Karena dengan syukur Tuhan akan ubah keadaan itu menjadi sesuatu yang bakar. Jadi ini spirit, saudaraku. Bagaimana kita mulai belajar terus melafalkan doa kita dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Itulah. Karena hanya dengan demikian ada keikhlasan dalam diri kita untuk mau merefleksikan hidup ini di tengah badai tantangan pergumulan seperti apapun. Jadi jangan pernah lari daripada Tuhan, saudaraku. Karena sekuat kaki melangkah dengan daya yang ada pada diri kita meninggalkan Tuhan, kita semakin tidak mendapatkan apa-apa di sana. Jadi jangan merasa hebat di hadapan Tuhan, jangan merasa mampu dan bisa di hadapan Tuhan. Tidak. Coba kita lihat ayat kelima bacaan kita. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Berbahagialah orang, ya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan tetap sebagai kiblat hidupnya, sebagai sarana penyembahannya, sebagai tempat pengucapan syukurnya. Apalagi saudaraku, kita bisa melihat dunia dengan segala macam kenyataan yang ada di dalamnya. Tidak pernah berhenti dengan namanya derita. Tidak pernah habis itu derita. Satu derita datang selesai, derita satu lagi muncul. Derita ini selesai, derita kemudian lagi muncul. Derita ini selesai, lalu seterusnya ada lagi derita yang lain. Tidak pernah habis. Itulah konteks kehidupan. Dan apakah setiap derita ganti derita hanya ada keluh kesah lalu death? Apakah kita akan datang di hadapan Allah dengan keluh kesah, dengan marah dan seterusnya? Jadi berkeluh kesah, marah meninggalkan Tuhan juga mati. Setia hidup kudus lalu selalu mengandalkan Tuhan juga mati. Tapi catatan bagi kita, yang mati di dalam keadaan berdosa akan binasa. Tapi yang mati dalam keadaan setia kepada Allah akan dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Itulah surga. Yang mana kita pilih, saudaraku? Saya yakin, percaya kita akan memilih bahwa kita dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Semua orang mau masuk surga. Karena itu saudaraku, mari lewat renungan pagi hari ini kita mulai belajar sadar kalau kita ini orang Kristen yang tidak boleh tidak mengucap syukur. Artinya harus selalu mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kita kuat, kita mampu menghadapi tantangan seperti apapun, dan pada akhirnya kita akan mencapai surga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu di renungan pagi ini. Biarlah lewatnya kami sungguh belajar memperlengkapi diri kami untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Karena dengan syukur kami kuat dan mampu menghadapi tantangan seberat apapun. Karena ketika kami ada bersama dengan Tuhan, maka tidak akan ada lawan kami. Itu firman-Mu Tuhan. Karena itu biarkan kami melangkah menyusuri kehidupan hari ini tetap dalam pengandalan akan Tuhan, agar dalamnya hanya ada syukur dan syukur bagi dalam hidup kami, dan kami dapat menikmati semuanya dengan penuh sukacita karena Tuhan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan agar kami layak kembali ada di ibadah keluarga nanti malam, tetap dalam sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.